Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada materi hari ini, kita masih di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 5. Kalian bisa buka buku tema 7 kalian masing-masing. Di halaman 38-39 ada bacaan asyiknya permainan tradisional negeriku. Agar lebih jelas, kalian bisa membaca sendiri ya. Setelah selesai membaca wacana tersebut, kalian diminta untuk mengisi kosakata baru atau arti dari kosakata tersebut di halaman 39. Anak-anak bisa menulis di buku tulis masing-masing ya. Lalu dilanjut ke latihan. Yang pertama, buatlah kalimat sederhana menggunakan kosakata baru tadi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Kalian cukup mengisi 3 nomor saja. Yang kedua, anak-anak diminta untuk menuliskan 5 jenis permainan tradisional yang telah kalian ketahui. Cukup 3 permainan saja. Dilanjut ke gaya. Yang dimaksud dari gaya yaitu besaran berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Macam-macam gaya ada 6. Yang pertama gaya otot. Gaya otot dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contohnya yaitu menendang bola, membawa air dalam ember. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan oleh 2 permukaan benda yang saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya dipengaruhi kasar halusnya permukaan benda. Contoh dari gaya gesek yaitu mengerem sepeda. Yang ketiga ada gaya pegas, yaitu membuat benda memantul atau terlontar seperti begas. Contoh dari gaya pegas yaitu bermain ketapel. Selanjutnya yang keempat ada gaya magnet, yaitu tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet. Tidak tampak tetapi dapat menarik benda logam yang ada di dekatnya. Contoh, kutub utara dan selatan bumi atau magnet alam. Magnet batang, silinder, bentuk U, tapal kuda atau magnet buatan. Yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah pusat bumi. Besarnya dipengaruhi ketinggian tempat. Contohnya, apel jatuh dari pohon. Yang keenam ada gaya listrik, yaitu menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menyalakan alat elektronik. Contohnya, televisi, kipas angin. Yang akan kita bahas yaitu gaya otot. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari tenaga otot, baik otot manusia maupun otot hewan. Contoh gaya otot yang dilakukan oleh manusia diantaranya menendang bola, permainan tarik tambang, mengayuh sepeda, dan membuat kerajinan tangan. Sedangkan gaya otot yang dihasilkan oleh hewan yaitu kerbau yang membajak sawah dan kuda yang menarik delman. Pemanfaatan gaya otot yang pertama menggerakkan tubuh. Contoh kegiatannya yaitu berjalan, berlari, mengangguk, menoleh, dan melambai. Yang kedua mempertahankan postur tubuh, yaitu contoh kegiatannya berdiri tegak, duduk, dan jongkok. Yang ketiga, memindahkan benda. Contoh kegiatannya yaitu mendorong lemari, mengangkat beban, memindahkan kursi dan meja,
kuda yang menarik delman. Pemanfaatan gaya otot yang keempat ada melakukan pekerjaan, yaitu bersepeda, menyapu, menulis, dan mengetik. Yang kelima, melatih dan membentuk tubuh, yaitu dengan cara berolahraga dan senam. Alat pengukur gaya. Satuan gaya adalah Newton, sedangkan alat pengukur gayanya disebut dinamometer. Nama Newton diambil dari penemunya yang bernama lengkap Sir Isaac Newton. Nah, coba dilihat alat ukur gayanya ya, anak-anak. Kemudian kita lanjut ke latihan selanjutnya. Anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas di halaman 42. Berlatih di halaman 42. Ada 8 kegiatan. Kalian diminta untuk memberi centang pada kegiatan yang membutuhkan gaya otot. Nah, anak-anak, sekian materi pada hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.